Itu kan kamarnya dekat sama ruang keluarga ya. Jadi ini ruang keluarga, ini kamar, itu ada ruang tamu, depannya ada halaman gitu, agak luas. Nah, bapaknya ini kaget setengah mati gitu kan. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Nia. Baru selesai nyebutin ayat terakhir dari surat Yasin. Pintu kamar Nia kan ketutup ya, kekunci gitu. Pintunya tuh ketutup, kebanting, der. Kordennya kesingkap cepet banget. Nia keluar dari situ. Posisi Nia udah dimakamin. Si bapaknya ini penasaran kan, cobalah nonton satu aja gitu kan, sambil dijagain. Tapi bila nyampe selesai filmnya, si bapak masuk kamar lagi. Kenapa masuk kamar lagi? Seperti biasa, dari kamar kedobrak pintu keluar tuh. Pak nonton bareng yuk. Dari genteng itu ada suara kan merempat gitu. Kuda. Ini ada ujung genteng, ini itu loh ya, apa namanya, genteng bagian dalamnya ya. Genteng bagian luar ada genteng bagian dalam. Ada yang apa ngerempet sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini nih gue udah kedatangan narasumber spesial, datang jauh-jauh dari Purwokerto ke Bekasi nih. Dia udah main ke studio kita. Ya langsung aja kenalan sama narasumbernya, Mas Risa. Halo. Ini jauh-jauh nih dia datang dari Purwokerto nih, cuman buat ke studio Lonceng Misteri buat main ya. Tadi kita udah makan enak ya. Ini enak. Jadi ngantuk. Ini. Oke Mas, katanya nih Mas Risa mau nyeritain cerita baru nih. Iya. Ya, cerita tentang yang apa tadi? Itu tadi cerita tentang, ini mungkin agak sulit dipercaya, cuman maksudnya ini emang kejadian nyata gitu kan. Jadi ceritanya gini Mas, salah satu teman saya ini di salah satu desa, mereka yang namanya desa Gedong lah, sebut saja namanya desa Gedong ini, nggak apa-apa. Samarin, samarin aja ya. Oke. Di desa Gedong ini tuh waktu itu masih jam 4 sore ke jam 5 gitulah. Udah para warganya udah pada kumpul gitulah, mendatangi satu rumah. Yang mana di satu rumah ini tuh pada nangis. Gitu. Itu masih puasa lah, masih puasa sebelum lebaran ini, masih baru ini gitu loh. Masih bentar lagi lebaran lah, itu tuh pada nangis pada satu rumah itu ya. Sebut saja namanya Bu Siti sama Pak Kudin gitulah. Mereka satu keluarga ini nangis karena katanya mereka habis melihat penampakan putrinya. Oke. Putri yang sangat mereka sayangi. Yang mana putrinya ini itu mengidap Down syndrome. Mengidap Down syndrome dan memang meninggalnya dengan cara tidak wajar, yaitu dengan bunuh diri. Oke Mas, ditahan dulu nih ceritanya nih. Nah, Mas Risa ini kan punya Spotify juga nih, punya podcast juga nih, channel podcast nih di Spotify. Itu namanya Blakasuta ya? Blakasuta Podcast ya. Oke, itu bisa dijelasin dikit nggak ke sahabat lonceng Blakasuta itu? Sahabat lonceng ya, saya punya channel di Spotify namanya Blakasuta Podcast, di mana podcast ini itu adalah podcast komedi, budaya dan horor. Oke. Jadi segmen yang paling up ya itu segmen horornya gitu kan ya. Iya. Segmen Samidi, kisah misteri dan memedi, dan juga Saori, kisah horor ngeri, yang mana itu saya akan bacakan cerpen-cerpen dari karya teman saya gitu. Nah kalau Samidinya itu khusus yang komedi, horor ada komedinya gitu loh, kayak. Oh ada horor, ada lucu-lucunya gitu. Nah iya gitu, tapi nggak kita lucuin loh, cuman emang cara berceritanya aja yang natural gitu. Lucunya biar orang yang nilai aja gitu. Nah itu udah berapa episode sih Mas sekarang Mas? Per ini tayang ya 196 lah, 196. Pengen 200 tuh. Ini udah hampir 200 bentar lagi. Nah itu tadi podcast dari Mas Risa ini Blakasuta ya, nanti linknya bakal gue taruh deskripsi dan bakal dimunculin di layar ya. Di follow ya di Spotify sama Instagram gitu, biar nggak ketinggalan kalau kami habis upload episode baru guys. Oke. Buat sahabat lonceng nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri. Dan bagi kalian yang ingin datang langsung menjadi narasumber terus di Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke kita di @loncengmisteri, bisa langsung VN aja cerita kalian di situ ya. Nah yaudah nih, nggak usah lama-lama lagi dah. Langsung kita mulai aja ceritanya.
Oke Mas, itu awal mulanya gimana sih Mas ceritanya? Jadi waktu itu kan saya mau ngembaliin charger ke tempat teman saya karena waktu itu saya minjem chargernya tapi ketinggalan di kantor. Yang tadinya saya mau mudik ke Purwokerto jadi akhirnya nggak jadi kan. Akhirnya saya ngembaliin lah ke kampungnya di Desa Gedong gitulah. Nah untuk ke Desa Gedong ini kalau malam emang ngelewatin kanan kiri hutan jati dan emang penerangan di situ emang masih kurang gitulah. Nah waktu pas sampai ke sana itu kan sekitar jam 4:30 apa ya. Saya OTW dari jam 4 sore gitu pulang kantor gitu. Bersih-bersih dulu gitu kan. Habis itu baru OTW ke tempatnya teman saya namanya Ais gitu kan. Si Ais ini tuh waktu pas di TKP di rumahnya itu lagi cerita sama Joko. Yang mana Joko ini adalah saudaranya Ibu Siti dan Pak Udin yang rumahnya tuh lagi heboh gitu loh. Bu Sitinya nangis terus karena ngelihat penampakan anaknya yang udah almarhum. Ya, yang udah almarhum karena gantung diri. Oke. Itu Dan anaknya ini Down syndrome gitu. itu Perempuan. umur berapa, Mas? Tua 30 kali. Oh, anaknya udah 30 tahun. Udah 30 tahun nyanyi katanya kalau nggak salah gitu ya. Nah itu tuh kejadiannya berarti nggak lama sebelum Lebaran lah gitu. Nah waktu itu kan emang si Joko ini dari luar kota, dan emang lagi pada ngumpul di situ. Emang rumahnya gede gitu kan, di rumahnya Bu Siti ini jadi emang buat tempat ngumpul saudara-saudara dari jauh gitu. Emang lagi geger geden lah bahasa Jawanya tuh, artinya emang lagi geger, ada satu fenomena yang emang bikin mereka ketakutan loh. Nah, kasus ini tuh, sorry Mas, gue potong bentar. Kasus ini tuh ramai nggak sih di desa itu dan khususnya di Banjarnegara itu? Kalau untuk di Banjarnegara sih nggak rame, cuman untuk seperkampungan itu aja, tapi untuk mereka yang tahu aja gitu. Rame ya, satu desa itu tahu ya berarti ya? Desa itu tahu. Nah, jadi gini, saya lanjutin lagi ya. Jadi kejadian penampakan ini itu bukan yang kesekalinya itu, bukan sekali doang tapi udah berkali-kali. Karena almarhumah ini tuh meninggal sekitar tahun lalu apa ya. Kayaknya kalau nggak salah ya tahun lalu gitu, cuman di momen-momen Ramadan gitu. Nah, terus si Joko ini cerita bahwa memang si korban ini, si Nia ini almarhumah memang mengidap Down syndrome dari kecil. Namun Nia ini sosok yang memang penghibur, periang gitu. Dia itu maksudnya kayak game changernya lah kalau memang udah lagi kumpul keluarga gitu. Kalau ice breaking mesti nyarinya dia gitu. Kalau buat diledekin lah, dikodain lah, dibikin ketawa gitu, dia pasti dengan ulah-ulah lucunya dia tuh emang bener-bener bisa lah buat ngubah suasana yang tadinya pada sepaneng gitu di keluarga besar Ibu Siti gitu. Dan Nia ini kemana-mana itu mesti bawain boneka kalau mau main gitu. Mau main entah itu dari kamarnya mesti bawain boneka gitu. Entah itu ada yang dijarit, dikasih kejarit, atau dibawa di tenteng aja gitu. Bonekanya tuh boneka bayi yang kuncir 2, tahu nggak sih? Pernah lihat nggak di pasar-pasar gitu? Kayak gitu bonekanya gitu kan. Nah, tiap dia main, tiap dia ngelucu gitu, tiap nyapa tetangga mesti bawa itu. Nyapanya ada yang dari jendela karena kamarnya dia itu kamar depan gitu ya. Ada jendela jadul waktu itu, dan juga ada korden lawasnya lah gitu. Ramah dia sama tetangga, sangat ramah, dan emang sosok yang sangat-sangat disenangi lah sama warga-warga sekitar. Sampai pada akhirnya 40 hari terakhir sebelum kematiannya, ia ini agak aneh. Dari yang tadinya dia ini biasa bawa boneka, dia itu jadi pemurung, dia itu jadi penyendiri gitulah, lebih sering di kamar gitu. Sampai akhirnya di 40 hari terakhirnya, di minggu ke 1, 2, 3, 4 ini dia ini itu Mas Gil, sering pakai baju terusan putih yang panjang kayak model-model gamis gitu, tapi polos gitu. Dan tiap dia jalan dia tuh selalu membentangkan tangannya gitu sambil bilang, aku bisa terbang gitu. Saking gitu ya, agak anehnya gitu loh. Itu bapak ibunya itu nggak ngeh kalau emang dia tuh udah nggak megang boneka lagi, sampai kok sikapnya aneh banget, malah tambah lucu, tambah diketawain. Maksudnya dia ini beda banget gitulah, beda banget, diledekin marah gitu kan, diledekin kayak emosian gitu kan,
nggak kayak dulunya gitu loh, jadi kasar, di agresif, ofensif gitu loh sama orang. Padahal itu saudara-saudaranya sendiri yang biasanya diledekin ikut ketawa, dibercandain ikut ngakak gitu. Ini nggak berubah sama sekali. Sampai menuju hari akhirnya, tiap malam jam 2 jam 3 pagi kan ada sinema horor ya. Entah itu Susana atau horor-horor klasik tahun 2003 2006 gitu lah. Iya. Itu sering nonton film horor dan volumenya dikencengin sampai pol. Ya siapa yang nggak bangun ya kan ya, orang rumah kan. Papanya bangun, dimatiin TV-nya, udah tidur sana. Awalnya halus, dianya langsung tidur, masuk kamar. Sampai akhirnya dia itu menonton satu film yang katanya bapaknya ini serem. Aku lupa judulnya tapi emang nggak dikasih tahu. Aku lupa waktu itu ceritanya gitu. Pokoknya dia nonton film horor yang mana filmnya ini menyeramkan lah, sampai ada adegan bunuh-bunuhannya atau mati-matiannya gitu kan. Volumenya dikencengin, si Nianya ini kalau nonton sambil melotot gini loh, sangat-sangat excited banget film horor ini. Dimatiin, ya Bapak udah bilang kamu jangan nonton film begini ya, nanti kamu malah nanti kamu malah mimpi buruk, nanti kamu malah hal buruk terjadi sama kamu gitu kan. Disitulah Nia nangis kenceng lah gitu, nangisnya gitu. Masuk ke kamar gitu kan, ditutup pintunya, dibanting kan, gitu. Sampai ya itu nggak mau keluar kamar lah, makanan aja ditaruh di depan pintunya. Ya habis diambil nanti gitu kan, nanti piringnya dikeluarin gitu, jadi kayak mengurung diri gitu loh, gitu kan. Sampai pada akhirnya waktu itu di hari akhirnya lagi hujan badai. Terus itu kalau hujan badai di sana emang agak serem lah, hujan petir nyamber gitu kan. Sampai pada akhirnya ketika hujannya reda, terus adzan subuh berkumandang, bapaknya keluar pertama, lampu ruang keluarga dinyalain. Itu kan kamarnya deket sama ruang keluarga ya. Jadi ini ruang keluarga, ini kamar, itu ada ruang tamu, depannya ada halaman gitu agak luas. Nah, bapaknya ini kaget setengah mati gitu kan. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Nianya udah tergantung di pintu. Udah menjulur lidahnya, matanya udah hitam gitu, rambutnya udah acak-acakan, kayak gitu. Dan terus keseremannya mulailah dari sini. Awal-awal pertama, ini biasanya yasinan gitu ya, yasinan lah, terus yasin tahlil gitulah, dan juga doa bersama untuk sosok ini. Dan yang datang ketika taziah rame-rame banget, semua pada kehilangan gitulah sama sosok Nia ini, dan pada nggak nyangka kok meninggalnya dengan cara seperti ini gitu kan. Sampai tibalah ke hari ke-7 tahlilan lah, yasin tahlil itu. Tibalah sampai ke hari 7, baru selesai nyebutin ayat terakhir dari surat Yasin. Pintu kamar ini ya kan ketutup ya, kekunci gitu. Pintunya tuh ketutup, kebanting, kordennya kesingkap cepet banget. Nia keluar dari situ. Posisi Nia udah dimakamin. Nianya keluar di situ dan dia menyapa semuanya. Dia kan orangnya ceria banget. Dan dia ini juga termasuknya juga atraktif lah, dia ini suka menyapa orang gitu. Halo semuanya, ngapain di sini? Itu pada selesai baca buku Yasin, ngelihat itu semuanya langsung pada bubar, lari kalang kabut dari rumahnya Bu Siti. Bu Sitinya ngeliat, terus juga Pak Udinya ngeliat gitu. Habis sosok dari itu nampak dari situ, dia ketawa-ketawa, kordennya nutup, pintunya kebanting lagi. Dikejar loh sosoknya kan, ditobrak pintunya gitu kan, disingkap kordennya, nggak ada siapa-siapa. Tapi aromanya si Nia ini kembali seneng pakai produk-produk bayi gitu ya. Jadi wanginya tuh kayak anak kecil gitu loh, kenceng. Padahal maksudnya wanginya yang biasa dia pakai selama hidupnya udah disingkirin semua. Kenceng wanginya di situ. Cek jendelanya, cek mananya, nggak ada siapa-siapa. Nah terus yang bikin Bu Siti nangis gitu ya, maksudnya nangis, kita langsung maju ke momen itu ya, yang bikin rame di desa itu ya. Yang bikin Bu Siti nangis tuh akhirnya dia itu lagi kangen buat sama Nia. Sholat lah di kamarnya Nia.
Pas lagi gerakan rukuh gitu, terus pas bangun sami Allahu liman hamidah, dia ngeliat Nia jadi makmum gitu loh. Di kacanya, jadi dia tuh sholat ngadep kaca, di lemari kaca kan. Jadi dia lihat di situ. Akhirnya awalnya dia tuh cuman astagfirullahaladzim gitu kan. Karena kangen sama anaknya itu. Allahu Akbar gitu kan. Terus langsung sujud gitu kan. Lah, pas dia langsung bangkit kayak gitu, Nianya udah ada di depan sajadah. Halo ibu gitu. Gimana kabarnya bu gitu. Dia langsung lari dan nangis gitu kan. Bapaknya posisi lagi baru pulang kerja, kaget digituin gitu kan. Nyampe dia tuh pusing gitu lah, maksudnya kayak ini udah kejadian keberapa kali kok Nia sampai senakal ini gitu loh. Nia, kamu kalau mau pergi-pergi aja, bapak ibu udah ikhlas gitu kan. Jangan ganggu kami lagi gitu loh. Posisi penampakannya udah hilang waktu itu. Cuman kan yang bikin jadi penasaran tuh adalah kenapa kok malah masih mengganggu dari setahunan ini gitu loh. Sampai akhirnya ada kejadian di mana ini udah lebaran tahun lalu malah. Lebaran tahun lalu, saudara pada ngumpul semua nih. Itu adalah perkumpulan lebaran yang paling penuh duka cita lah. Karena yang dibercandain udah meninggal gitu kan ya. Terus juga udah nggak se-happy dulu lah. Orang kumpul lebaran kan mesti happy kan. Lah ini tuh tapi dia ini kumpul tapi nggak happy gitu loh. Gara-gara sosok yang mereka bercandain udah tiada. Yang biasa bikin rame udah nggak ada ya. Yang biasa bikin rame udah nggak ada. Sampai akhirnya ketika ngumpul di ruang keluarga, lagi pada jejer, lagi pada duduk baris gitu biasa gitu kan, lagi pada diem, laki-laki dari kamarnya keluar, si Nia itu lagi. Jadi sosoknya ini termasuknya kayak jin yang menyerupai si Nia ini sangat kuat lah, karena memang dia sampai bisa dilihat orang banyak gitu. Ya, dia itu keluar dari kamar, nyapa lagi sekali lagi nyapa saudara-saudaranya. Halo semuanya, ayo main bersama kayak gitu kan. Jadi saudara-saudaranya yang dari luar kota bingung pada lari keluar semua kan, nyelamatin diri lah. Padahal kalau dilihat-lihat dia itu sosoknya cuman kayak menampakkan diri, nggak nyerang gitu loh. Tapi itu sih untuk sosoknya ini penampakannya gimana? Apakah sama persis ketika masih hidup? Apakah ada berubah gitu dari? Jadi sosoknya ini termasuknya tuh kayak, bayangin ada kuntilanak. Dia tuh gempal gitu lah, tingginya tuh ya 150 sentian lah. Agak gempal, matanya agak hitam, cuman mukanya agak down gitu lah. Down syndrome yang taunya. Dia kan tuh juga rambutnya panjang banget sampai lantai, acak-acakan, seserem itu. Ya. Saya juga nggak habis pikir gitu, akhirnya kan saya penasaran ya. Kita mancul ini lagi nih dari ceritanya dia. Aku penasaran kan, maksudnya ini emang harus berakhir nih. Kasihan nih kalau misalnya gini doang, pasti ada yang ketinggalan di kamarnya almarhumah. Kira saya masuk gitu kan, minta izin punten gitu sama Bu Siti sama Pak Udin, kenalan dulu lah pastinya, nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk kayak masuk ke kamarnya gitu kan, siapa kita kan, kenalan dulu. Terus juga kasus ceritanya gimana, mulai dari penuturannya si ibu sama bapaknya ini. Jadi emang gangguannya udah cukup sering. Terus juga gangguan paling sering ya yang mereka alami adalah tiap jam 2 sampai jam 3 malam TV-nya nyala sendiri dan nonton film horor. Bukan sosoknya nonton, TV-nya nyala sendiri, nyetel film horor. Yang nonton nggak ada. Bapaknya sampai pusing gitu loh, maksudnya kayak ini siapa sih gitu loh. Sampai akhirnya itu si bapaknya ini penasaran kan, cobalah nonton satu aja gitu kan, sambil dijagain. Tapi nggak nyampe selesai filmnya, si bapak masuk kamar lagi. Kenapa masuk kamar lagi? Seperti biasa, dari kamar kedobrak pintu, keluar tuh. Pak, nonton bareng yuk. Enggak, gitu. Enggak. Bapak mau tidur aja gitu loh. TV posisi masih nyala. Mungkin bagi sobat lonceng ini memang susah dipercaya ya, cuman memang kayak gitu kenyataannya. Saya pun juga sampai, kok ada seatraktif itu sih, maksudnya sosok yang memang meninggalnya kayak gantung diri itu juga. Berarti kan ini jin yang menyerupainya sangat kuat gitu ya. Jadi kita langsung ke cerita ketika saya ngobrol sama Pak Udin sama Bu Siti ya. Cerita gitu, kenalan. Ini kok gimana sih Pak bisa sampai kayak gini? Apa udah didoain apa belum? Terus juga kira-kira barang bukti ketika meninggal udah
dibuang apa belum gitu kan. Saya kan cerita gitu kan, ternyata barang buktinya udah dibuang, meninggalnya murni, tidak ada bekas siksaan, nggak ada, murni karena memang gantung diri. Sampai akhirnya, Pak, ini berarti korden semua pintu, korden semua juga udah diganti ya, sama di dalamnya ya. Iya Mas, sudah, cuma sisa kasur sama lemari kaca doang, itu aja lemarinya kosong gitu kan. Boleh nggak Pak saya ngecek kamarnya? Punten banget ini Pak gitu kan. Akhirnya saya ngecek kamarnya, sampai akhirnya saya masuk ke kamarnya, gelap, nyalain lampunya gitu kan. Aroma yang tercium pertama itu aroma melati campur kayak produk bayi gitu lah. Oh iya. Saya langsung kaget kan, maksudnya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, waalaikumsalam, permisi ya, saya cuma mau penasaran aja. Tiba-tiba dari dari bawah kasurnya ini, kita tuh nyebut kasur tuh bagian tatakan kasur tuh yang zaman dulu masih dari kayu, kami menyebutnya tuh amben, nggak kayak sekarang yang besi gitu loh, kan banyak kan besi gitu kan, dulu tuh dari kayu. Nah dari amben itu, dari bawah itu kayak ada tangan kecil nyentuh kaki saya. Tangannya kecil banget ya, kayak tangan kucing gitu loh. Iya, saya kira kucing apa gitu kan, nyentuh ya saya kaget kan, astagfirullahaladzim, apa nih, tangan siapa nih gitu kan, tak kirain tuyul apa siapa gitu kan. Sampai akhirnya saya nyalain flash dari HP buat nyenterin, ternyata itu adalah bonekanya almarhumah. Bonekanya almarhumah, tapi dalam versi yang sangat mengerikan gitu loh. Seumur-umur aku ngeliat boneka serem ini kan udah 2 kali ya, yang di cerita jejak darah sama yang di bonekanya yang di tempatnya almarhumah ini, tempatnya Bu Siti gitu. Nah, akhirnya saya pegang gitu kan, saya tenteng gitu kan. Oh ini kali ya, maksudnya ada yang ketinggalan ini kali ya. Lah bentuknya udah serem banget, udah berdebu, catnya yang dari plastiknya udah pada pudar. Dan yang lebih seremnya lagi adalah itu kan boneka ada rambutnya gitu ya, kayak kuncir 2 gitu, apa kuncir 1, aku lupa. Udah pada rontok Pak rambutnya Pak. Ih asli, rambutnya udah pada rontok gitu. Aku lihat kan di bawah, maksudnya ada rontokan rambutnya, apa enggak, sambil tenteng kayak gini. Lah rontokan rambutnya kok nggak ada gitu. Harusnya ada nih, jadi tinggal beberapa helai doang. Kunciran itu juga udah nggak ada. Akhirnya cobalah tak bawa gitu kan keluar ya. Tak buka pintunya, kordennya tak singkap, terus tutup lagi pintunya gitu kan. Pak ini saya nemu ini nih. Wah ibunya makin nangis kejer. Terus juga bilang kayak ke bapaknya, Pak ini ada yang ketinggalan Pak gitu kan. Akhirnya saya bilang ke bapaknya sama ibunya, Pak Bu, alangkah baiknya besok pagi bonekanya ini dimakamkan di pusarannya almarhumah Bu. Siapa tahu dia itu selama ini masih kesini itu tuh karena memang ada yang ketinggalan mainannya ini. Pak Udinya itu bilang kayak, oh alah Mas, pantas saja Mas, kok di hari-hari terakhirnya almarhumah tuh ya itu kayak ada yang kurang gitu loh Mas, mainannya nggak pernah ditenteng, nggak pernah dimainin. That means kayak mainannya ini adalah bonekanya gitu kan. Ternyata bonekanya itu kayak jatuh apa gimana, dia tuh kayak susah ngambil gitu loh. Dan emang penguasaan kosakatanya anak-anak, I'm sorry, kayak anak-anak Down syndrome ini kan penguasaan kata-kata, mengobrolnya kadang ngelantur, kadang ngawur gitu ya. Jadi itu mau minta tolong bingung kayak gitu, ngambilin boneka ini dong gitu. Jadinya kayak ketinggalan, stres gitu, entah itu memang langsung pelariannya ke hal-hal yang kayak gitu, kayak nonton horor dan lain-lain. Cuman kan maksudnya kayak bisa aja kemungkinan dia tuh kayak dirasukin gitu loh. Jadi meninggalnya mungkin ikut cara di satu film yang dia tonton, kemungkinan ya. Saya sedang berspekulasi aja gitu loh. Sampai akhirnya saya bilang, saya serahkan bonekanya ke ibunya memeluk bonekanya sambil menangis gitu kan. Pak, sudah begitu saja Pak, saya pamit dulu. Itu waktu itu udah maghrib gitu kan. Saya pamit dulu, ini tolong diurus bonekanya gitu, dan juga bonekanya ini mending dimakamkan aja di pusarannya almarhumah gitu. Iya Mas, besok saya akan makamkan sama saudara-saudara pada mau mengumpul ini kan. Jadi bareng-bareng pada nyekar gitulah ke makamnya almarhumah gitu. Itu kejadiannya berarti puasa akhir dekat lebaran tahun ini. Terornya udah dari
Lebaran tahun lalu. Akhirnya saya maghriban dulu di situ, di masjid itu, terus saya pulang gitu kan. Itu saya pulang bilang ke Ais gitu loh, Is disetutna lah, maksudnya minta tolong disetut tapi versi lampu gitu loh, dari belakang, bukan yang didorong pakai kaki gitu biar laju, bukan, tapi lebih ke bantuin penyinarannya lah gitu. Itu masih sore, itu masih ke jam setengah 7, jam 7-an gitulah. Karena dari desa Gedong ke desa Tengah itu kan agak jauh. Kalau desa Tengah itu ke kota udah lumayan deket. Tapi kalau dari desa Gedong ke tengahnya itu ya lumayan, ngelewatin hutan jatinya, ngelewatin tempat pemotongan kayunya dan lain-lain gitu loh. Akhirnya saya minta disetutin, tapi di perbatasan desa Gedong sama desa Tengah. Dari saya keluar rumah situ sampai naik motor, saya tuh mesti megangin jok belakang terus. Karena rasanya berat, Pak. Kayak ada yang ngikut. Nah, si Ais kan tanya sambil disetutin, ngapa kok dicekeli bae burine karena si nebeng kosong. Artinya kayak, kenapa sih kamu megangin jok belakang terus gitu kan? Orang nggak ada yang nebeng, kosong gitu kan. Abot Pak, gitu. Berat Pak gitu kan. Artinya, masalah nggak ada, itu kok nggak ada yang nebeng gitu. Mudah-mudahan orang apa-apa aman lah, orang bakal dimeluni orang, maksudnya kayak mudah-mudahan aman lah, nggak akan ada yang ngikutin kamu nggak gitu kan. Si Ais bilang gitu. Sampai akhirnya kita tiba di perbatasan desa Gedong, desa Tengah, bebannya mulai hilang. Sampai di perempatan lampu merah, belok kanan, lurus, terus belok kanan lagi, sampailah di kos-kosan saya. Sampai di kos-kosan saya, ada Nisa berkumandang tuh. Saya langsung habis itu sholat isya, tiba-tiba ada pasir sama kerikil yang dilemparkan ke genteng kos-kosan saya. Saya kan ngerasa gitu, kletek gitu loh, kan kedengeran banget karena kos-kosan saya ini lantai 2, bawahnya garasi. Ya apaan sih gitu kan, maksudnya diteror apa ya gitu loh. Padahal habis dari situ kita habis merinding-merindingnya itu malam minggu lagi, ya kan. Malam minggu kosanku malah sepi, pada pulang, ada yang ke Semarang dan lain-lain gitu. Emang gitu kalau kosan. Kosan kalau malam minggu serem. Akhirnya kan tak abaikan loh, maksudnya lah ngelempar ini doang, paling kucing apa tikus gitu kan. Nggak sampai di situ, lagi wiritan, lagi zikir, tiba-tiba jendela ada yang ngetok, tok. Saya acuhkan lagi kan, siapa sih gitu kan. Aku lagi nggak mesen galon kok. Biasanya kalau ada yang mesen galon gitu kan, ada yang ngetok gitu kan. Jendela aku hiraukan, tiba-tiba pintunya diketok. Diketoknya bukan yang pakai jari kayak gini gitu loh, tapi kayak gini gitu loh. Oh iya. Siapa sih gitu kan? Nggak terhiraukan lagi. Aku cuma nyautin siapa sih gitu kan. Tiba-tiba dari jendela sama pintunya diketok bareng-bareng, bruk gitu kan. Akhirnya saya itu langsung keluar kesel lah, emosi gitu kan. Ngeliatin gitu, mana sih, siapa sih yang ngetok-ngetok sih, orang pada sepi gini kok, iseng banget gitu kan. Sampai akhirnya saya kaget, dari genteng itu ada suara kan merempat gitu, kudak. Ini ada ujung genteng, ini itu loh ya, genteng bagian dalamnya ya. Genteng bagian luar, ada genteng bagian dalam. Ada yang ngerempet, gedek sini ya. Dateng nyamperin saya, dia bilang kayak sambil kayak ngerayap kayak laba-laba, tau gak sih? Kebayang ya, ngerayap kayak laba-laba. Dia bilang kayak, Om makasih ya Om, dadah. Iya, sialnya saya tuh jadi santai gitu loh, tetap santai kayak iya gitu kan. Pulang ya, jangan ngakutin lagi ya gitu. Saya nggak takut nggak apa, cuman kayak wow. Tapi karena memang udah nyiapin diri buat nggak takut atau gimana gitu loh. Itu mungkin sosok Kunti paling serem yang pernah saya lihat, karena sosoknya ini benar-benar kayak udah out of the box, kuat lagi termasuknya loh. Bukan sembarang jin yang bisa menirukan sosok itu sampai sekuat itu, sampai ngikutin. Untungnya dia tuh nggak yang kayak menetap gitu loh di kos-kosanku, atau tetap
menghantui rumahnya. Sampai akhirnya saya tuh tanya lagi ke teman saya kan si Ais, gimana? Masih ada gangguan nggak gitu? Aman sih, cuman kadang-kadang di hari-hari tertentunya TV-nya nyala sendiri. Soal horor itu lagi, nonton nyetel horor lagi. Dan kamarnya ini udah dibersihin ya, diganti catnya, diganti kasurnya dan lain-lain gitu ya. Udah ditempatin lagi katanya. Sama siapa katanya? Nggak tahu deh sama siapa, cuman aku kata si Aisnya bilang gitu dari Joko. Joko tuh kan teman masa kecilnya si Ais ya. Dia cerita gitu, udah tempatin lagi, udah aman, paling-paling TV-nya masih nyala sendiri kayak gitu. Kadang-kadang asli. Mungkin sobat lonceng banyak yang kayak kok bisa ada hantu kayak gini gitu ya. Cuman ya gimana, aku juga sempat awalnya mikir kok bisa sih ada hantu seatraktif ini, seceria ini. Tapi nyatanya ketika aku lihat sendiri, meskipun aku serem ya aku mesti harus ngadepin itu kan. Karena nyatanya ketika dia menampakkan diri dengan seserem itu ke kos-kosan saya mesti harus menghadapinya gitu loh. Biar dia nggak masuk ke kamar saya, biar dia nggak menghantui para penghuni kos yang lain gitu. Iya. Kadang kita kalau ada yang diceritain orang, masa sih gila begitu gitu. Tapi pas ketika orang yang mau buktikan, ini loh bener, ya bener mau gimana? Emang ada. Mau gimana? Kayak gitu-gitu tuh gaib tuh ada emang. Ya. Hal gaib tuh ada. Gila, Mas. Jadi gitu cerita saya yang pertama ini di sini. Main yuk. Gila sih itu. Akhirnya saya kan cerita ke Ais ya, maksudnya soal yang diikutin itu. Kenapa bro gitu kan? Gitu kan, kenapa bro? Ya gua melu ngasih kosan. Loh, temenan apa gitu? Ya beneran apa? Di mimpi ini apa gimana gitu? Enggak, ketemu tadi. Hah? Serius gitu kan? Iya, dia tuh ngerayap gitu dari luar genteng sampai masuk ke bagian dalamnya gitu. Bilang makasih gitu. Loh, makasih kenapa sih? Bonekanya ketemu gitu. Aku udah suruh Pak Udin sama Bu Siti buat memakamkan bonekanya itu di pusaranya gitu. Ini sempat nggak sih Mas Risa waktu itu sempat ke foto nggak sih bonekanya, ada nggak gitu? Nggak sempet sih, itu kan maksudnya kayak masalah orang gitu ya. Kita juga kalau moto juga kagak etis gitu kan. Maksudnya untuk demi apa juga, maksudnya kayak di foto diunggah story kan kayaknya kurang etis juga lah. Enggak disimpan gitu kayak kepikiran buat gitu buat dokumentasi. Kagak buat dokumentasi pribadi udah nggak kepengen gitu. Kan dulu kan Mas Risa katanya sering datang. Iya, dulu memang gitu sering kan. Gitu di komunitas jelajah malam gitu ya. Coba kan komunitas gitu kan dulu. Bikin malah itu komunitas saya. Iya. Bikin di komunitas jelajah malam itu kan menjelajahi tempat-tempat angker kan di foto-foto gitu iya, kan. foto-foto gitu. Cuman udah kayak tadi nanya kan sempet nggak sih ke foto gitu? Emang udah nggak aktif lagi ya komunitas. Iya, udah deactivate lah. Tapi dari situ kayak langsung belajar bahwa kayaknya kalau ada penampakan kayak gini mesti ada yang ketinggalan. Biasanya gitu sih. Apalagi kasusnya kayak hantu yang emang disabilitas kayak gini. Biasanya emang ada satu barang kesukaan yang ketinggalan yang saya pelajari di kayak metafisika gitu. Biasanya kalau emang jarang didoain, rumahnya itu jarang dibaca-bacain apa jarang buat ibadah, ya pasti ada yang ketinggalan. Kemungkinan cuma itu. Jadi saya cek lah ke situ. Yang aku heran tuh kayak bonekanya tuh kayak bisa gerak sendiri nyentuh kaki saya itu loh. Berarti selama itu bonekanya udah di kolong ya? Cuman kayak maksudku kayak waktu pas bersih-bersih pertama masa nggak ketemu sih? Nah itu dia. Maksudnya yang ketemu aku, Bu, saya menemukan ini. Ke Bu Sitinya langsung nangis lah. Itu dia, gila nama orang rumah dibersihin kan pertama nggak ketemu ya? Itu di kolong, gila nama orang lain ketemu. Gila sih. Untungnya alhamdulillahnya ketika saya melakukan kunjungan itu ya, maksudnya merekanya welcome gitu loh. Iya. Nggak yang maksud nolak, ini siapa ini gitu kan. Bu, saya boleh bantu nggak Bu? Sebisa saya gitu. Diizinin lah, langsung ketemu tuh bonekanya. Oke lah. Ada yang mau nanyain? Oke. Udah Mas, dari pertanyaan-pertanyaan gue sih udah nggak ada lagi sih. Dari cerita lo juga udah lengkap banget semuanya. Sampai sekarang endingnya juga udah ketahuan semuanya kan. Buset. Gila dah, itu serem banget ceritanya. Merinding gue yang tadi.
Thank you banget nih Mas sudah mau cerita-cerita di Sama-sama. studio Lonceng Misteri nih. Iya, terima kasih ya Sobat Lonceng udah dengerin dan nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Belaka Suta. Iya, Lonceng Misteri juga. Iya, di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar Lonceng Misterinya juga kedengeran gitu. Yo. Ya. Nah, buat kalian yang ingin jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Bisa langsung PM aja cerita kalian berbentuk voice note di situ ya. Atau kalau mau ngirim ke Belaka Suta juga bisa ya? Bisa sih Cerita. email aja, kalau enggak DM di Belaka Suta gitu lah. Misalnya ada cerita horor atau ada cerita menarik atau kisah hidup gitu. Kita kan komedi budaya sama horor ya. Kalau misalnya podcast kita emang konsepnya nongkrong gitu kan. Mau di Discord atau ketemu langsung di area Purwokerto dan sekitarnya bisa banget gitu. Yang di Purwokerto dan sekitarnya silakan ya. Jadi bisa ketemu Mas Risa langsung nih. Iya. Oke, akhir kata gue Gilang Ahditya izin pamit. Mas Risa juga izin pamit. Bye-bye.